Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Salli ala nabi al-Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlul baitihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa ila arwahi ahlal kubur suson. Disebut kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, karun-karun kita, guru-guru kita, sahabat dan saudara kita, muslimin muslimah yang kita cintai. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madhulahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa juga untuk anak cucu kita, kemudian keturunan kita, dan sahabat-sahabat dan saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Dan juga untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la syafi'a illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Nas'alukal ijabah. Allahumma firli ya Allah, jadikan doa-doa kami ini ya Allah terkabul. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan suratul Fatihah. Fatihah kita untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah jadikan diri-diri ini menjadi orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan kita selalu ikhlas mengabdi, menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, dan kita berharap dengan
memanfaatkan media secara arif dan bijaksana, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, kita mendapatkan kesempatan untuk terus hidup dalam keadaan tenang, tentram, beribadah kepada Allah, beramal soleh, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari tiupkan bacaan suratul Fatihah kita ke telapak tangan kita masing-masing dan usapkan ke seluruh tubuh kita, berharap Allah mengabulkan semua yang kita ingini dan mengabulkan sesuai dengan apa yang menjadi kodrat iradatnya Allah bagi diri kita masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan pastikan kita selalu dalam keadaan bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah dan cobaan, sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan kita selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warjubni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita diberikan keberkahan hidup karena hari ini catatan amal kita sudah berubah, sudah berganti dari yang kemarin. Yang kemarin sudah ditutup tahun yang lalu, ya sekarang catatan amal kita diganti catatan amal yang baru. Catatan amal setahun kemarin sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimulai dari maghrib kemarin dengan catatan amal yang baru yang nanti diangkatnya setahun yang akan datang tanggal 14 bulan Sa'ban atau bulan Rewah. Alhamdulillah kita dalam keadaan jembar manah ya Bu ya. Jembar manah, tahu nggak jembar manah Bu? Longsong, jembar manah teh Bu. Kayak gantar kakaitan, satu dengan yang lain saling memaafkan. Ada yang masih punya utang? Bayar Bu, ulah dimaafkan hutang mah ya. Hati-hati jangan sampai karena masuk rawah terus bayar utang. Jadi jangan hanya dimaafkan ya. Hapunten samatan abdi teu bisa dihapunten Bu, pangaos saya harus dibayar hutang Bu ya. Teu cukup ku ngarwahkeun, teu cukup ku nisfu saban ya, hutang mah anggar kudu dibayar. Mun maot can bayar hutang tong dikubur Bu ya. Alhamdulillah hari ini saya lagi banyak rezeki Bu ya. Di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung. Segar bukan sehat walafiat. Demikian juga di Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di Taman Cileunyi Indah. Alhamdulillah sudah ada penghuninya dan hari ini hari kemarin
bangunan yang 2 lantainya udah mulai dibuat bangun ya. Mudah-mudahan segera selesai. Diharapkan sebelum Ramadan akan kita usahakan untuk bisa paling tidak teduh bisa dipakai ya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin berkunjung ke sana, silahkan. Yang ingin menyampaikan wakafnya, silahkan. Sedekah jariahnya silahkan berupa apapun ya. Uangnya boleh, barangnya boleh, dan makanan juga boleh untuk tukang-tukang yang sedang kerja, termasuk doanya juga Bu, doakan jangan lupa ya. Mudah-mudahan nanti menjadi ramai saur tahfidz Al-Qur'annya, tempat membaca Al-Qur'an sesuai dengan amanah dari yang memberi wakafnya. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari amal kita. Setahun yang lalu baru sampai ke negakkan ke tiang-tiangnya, dia berdiri 2 lantai. Mudah-mudahan nanti tahun depan catatannya udah jadi lengkap, banyak yang ngajinya, ya insya Allah. Baik, di dunia maya sana sudah hadir dari Sumedang Ibu Is Yuliati dan keluarganya, kemudian dari Radio Kilait FM Kang Indra Gunadi bersama keluarga dan krunya, kemudian dari Cirebon ada hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarganya, dari Bogor hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarganya, kemudian dari Bandung Cipamokolan hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarganya, dan dari Cirebon juga hadir Ibu Irin bersama keluarganya. Alhamdulillah kita dalam keadaan yang siap untuk buku catatan amal baru ya, insya Allah. Nah, dari itu saya ingin mengajak hari ini untuk membaca tentang persiapan kita di hari esok ya. Yang akan kita baca surat Al-Hasr ya. Surat Al-Hasr ini surat ke-59 ya. Silakan Bapak Ibu dibuka Qurannya, surat Al-Hasr ayat ke-18 sampai ayat ke-24. Suratnya surat Al-Hasr, surat nomor ke-59. Biasanya ibu-ibu mah lebih gampang kalau angka ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Surat Al-Hasr ayat ke-59. Perintah untuk tandur ya. Tahu nggak tandur itu Bu? Nanam, untuk menanam kebaikan. Jadi niatkan di hari pertama catatan amal kita di tanggal 15 bulan Sa'ban, di pertengahan Sa'ban. Jadi kalau nanya pertengahan Sa'ban ya sekarang ya, nisfu Sa'ban ya. Tadi malamnya malam nisfu Sa'ban. Sekarang masih nisfu Sa'ban. Ya, alhamdulillah yang ngaji di mana-mana banyak Bu tadi malam ya. Tapi yang sholat subuh mangger saya tikmunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan dari sampainya kita di umur kita di hari pertama dari catatan amal pertama. Alhamdulillah. Bapak Ibu saling memaafkan di antara kita dan merupakan keutamaan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa manusia kecuali syirik, asal dia sudah baik-baik dengan sesama. Baik-baik dengan sesama disebutnya islah. Islah bahasa kerennya silaturahim. Ulah aya gantar kakaitan. Jangan sampai di hati ini ada gelenggem ya dengan sesama. Kalaupun belum ketemu sudah maafkan. Nah, tapi kalau ada senal nginjem can dikembalikan nggak bisa dimaafkan Bu, pulangkeun heula. Termasuk kalau ada utang piutang yang gede hutang, wayahna bayar ya, nggak bisa hanya dengan saling memaafkan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Surat Al-Hasr mulai ayat ke-18, surat ke-59. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمنون المهيمن. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.
La ilaha illallah Qudusus salam minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal ghaniyyul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, kira-kira kalau dihafal berapa hari butuh waktu Ibu menghafalnya? 5 menit? Insya Allah mulai hari ini kita wiridkan bacaan ini, masukkan ke dalam wirid jinten tiap pagi sebelum memulai. Disimpannya di mana? Nah, disimpannya setelah kita selesai membaca rangkaian surat Al-Baqarah yang diakhiri dengan nah, apa? Kafirin ya. Surat Al-Baqarah ayat terakhir, rangkaian dengan surat Al-Hasr ayat 18. Waktu pau makin lama pembukaannya tenang, udah memang nu penting mah kudu penting Bu ya. Jadi yuk kita baca, wiridkan mulai hari ini di dalam wirid jinten, ngaji unggal dinten, tambahkan setelahnya rangkaian surat Al-Baqarah, dilanjutkan dengan surat Al-Hasr ini. Berarti sebelum apa Bu? Sebelum membaca ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, jadi nanti dibuka-buka, bolak-balik Al-Qur'annya, Bu. Ya nggak apa-apa, ruksak, sak dibulak-balik daripada Quran alus we dina luhur kamari ibunya tahun kamari meuli dibagi kan tahun kamari mah dibagi Al-Qur'an tanggal 14 bulan Rewah teh ibunya. Insya Allah nepi ka ayeuna siga nama aralus keneh ibunya jarang dibaca. Ya, kalau perlu banyak dibaca dan tentunya kita coba untuk pahami. Mudah-mudahan yang sudah kita baca tadi yang benarnya bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar membaca Al-Qur'an sehingga makin hari bacaan Al-Qur'an kita ini makin berkualitas ya. Ulah anggal kene punya tahun Ramadan tahun lalu bacaan nak itu ayeuna ge kitu keneh ulah punya. Yuk kita pahami dari tafsir Al-Qur'an yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di surat Al-Hasr mulai ayat ke-18, 7 ayat sampai ayat ke-24. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang diserunya, Bu?
orang beriman. Ciri beriman apa? Menegakkan sholat. Apakah yang sholat beriman semua? Tidak. Ada yang sholatnya sahun, asal-asalan, celaka yang model begitu. Dan ada yang sholatnya khasiun. Itulah yang mendapat keberuntungan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholati sahunnya pada ablahal mu'minun. Beda pisan Bu, yang satu menawai fawailul neraka wail, yang satunya orang yang beruntung. Yang beruntung itu adalah bagiannya surga. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khasi'un. Yang sahun dengan yang hosiun katingali tinalaku lampahna. Orang yang sholatnya sahun beda dengan orang yang sholatnya khasiun. Yang sholatnya khasiun setelahnya sholat kelihatan amar ma'ruf nahi mungkar, membersihkan jiwa, senang kepada berita gembira, dan selalu menjauhi dari hal-hal yang akan menimbulkan kemurkaan Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiron nadhiron. Itulah kerinduan orang-orang yang sholatnya khusyuk, ya. Karena itulah calon penghuni surga. Siapa calon penghuni surga? Adalah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, membersihkan hati-hati mereka, kemudian mereka gemar kepada sesuatu yang membahagiakan dari Allah, dan dia menjauhi dari sesuatu yang menimbulkan azab Allah. Begitu Bapak Ibu ya. Sederhana. Apakah kita setelahnya 1 tahun berlalu ketemu dengan nisfu Sa'ban sekarang termasuk yang sahun apa hosiun? Alhamdulillah, can naon-naon geus nanyakeun ai salat nisfu Sa'ban sabaraha kan gitunya. Acarana berarti eta teh masih keneh syahun. Ya, hayang pupujieun, hayang katinggal baturnya. Wasiun atau lobananya praktekkan nugas bisa ya, amalkan nugas jadi ilmu, lamun boga ilmu amalkan, muncan boga ilmu nanyakan, tapi nanyakan tong bari jam medun sabab atuh cenah hese lah geus eta mariweuh dipunya. Jadi yuk kita coba tanya pada diri kita, mudah-mudahan kita termasuk yang sholatnya khasiun. Nah, di ayat ke-18 ini, wahai orang-orang yang beriman. Setelah beriman kemudian disuruh bertakwalah kepada Allah. Jadi orang yang hidup ini beriman dulu, bertakwa dulu. Beriman dulu. Orang yang beriman kemudian disuruh bertakwa kepada Allah, dan hendaknya orang yang memperhatikan setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Memperhatikan apa kelakuannya yang sudah diperbuat untuk hari esok. Hari esok di sini bisa artian isukan, masih di dunia, atau hari esok akhirat. Apakah Ibu sekarang sudah merasa berada di akhirat belum? Nah, di akhirat itu Bapak Ibu cuma ada dua, surga dan neraka. Apakah Bapak Ibu ayeuna merasa di surga apa di neraka? Itulah yang akan terjadi. Kalau kita sekarang merasa bahwa ada di surga, maka nanti juga akan ada di surga. Kalau kita merasa ayeuna teh sangsara, kabina-bina, nya, itu berarti kena oge bakal sangsara. Kenapa? Karena kalau orang yang khosiun, orang yang beriman, orang yang sholatnya bagus, dia tidak akan pernah merasa sangsara di dunia. Karena apa? Dunia ini hanyalah sementara. Dia selalu penuh dengan bahagia, dia selalu istiqomah, dia selalu ingin berjamaah untuk meraih yang terbaik. Berjamaah, istiqomah, bahagia, itulah ciri penghuni surga. Kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu adalah bahagia, istiqomah, berjamaah. Nusok cosoranganan eta teh teu hasanah. Ya, untuk percaya pek wae Ibu makan, ya makan di piring, ada makan, ada lauknya, ada garam, ada sambal, ada lalap, ada tahu, ada tempe, ada sate, ada soto, ada gulai. Ya, Bu, ya kira-kira enak nggak Bu? Di sini ada sop gurame, di sebelah sini ada pepes ikan, di situ ada rendang. Enak nggak? Hasanah nggak?
Cantang tuh lamun jelemana tidak bersyukur. Kita can aya jengkol, nah padahal geus aya peuteui, geus aya cabe, geus aya segala, jengkol masih disebut can aya. Harusnya justru pada saat itu, alhamdulillah, inilah rezeki aku. Dan begitu mau makan, lihat barangkali aya nu keur calawak we di dinya Bu, meong atau kucingnya atau ayam, bere atuh Bu. Harus sorangan. Eta ka hewan, komo ka manusia. Itu ya. Jadi pastikan bahwa diri kita berada dalam keadaan di dunia ini sehat lahir, sehat batin, ya. Kemudian merasa genah, merenah, tumaninah, tentrem kerto raharjo, katanya punya ngerasa benar-benar ngeunah nyandang, ngeunah nyanding, gitu. Ya, tong dituluykeun Bu Ibu mendasok sensitif, punya. Baik. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk hari esok? Apakah kita setelahnya umur sekarang 40, 50, 60 merasa bahwa hanya kal baheula teu diajar? Nyesel kenapa dulu nggak ngaji? Nyesel kenapa dulu nggak ikut sama orang-orang? Jangan disesali, hanya cukup disesali, tapi berubahlah sekarang. Tidak sedikit nini-nini aki-aki yang justru pinternya itu ngajinya setelah jadi orang tua. Karena apa? Malu sama cucunya yang nanya, nenek kalau doa mau makan apa? Bingung si nenek nanti akhirnya beli buku mujarobat yang punya. Iya, beli doa. Pas dibaca nanti salah dicarekan ku incu. Nah lo rasain ya. Ayo gitu Bu. Sih nama ini nu di dari KB Bu, da paling terkena incu nah ayeuna ngaji. Ya, sekalinya nyebut he ha ho disalahkeun ku incu. Nenek, ho itu mah bukan he, bukan ha. Kan gitu punya. Kalau ha gini, ha gitu ya. Itu cucu saya itu Bu, kalau neneknya ngaji, nenek itu salah. Kan ho kan gitu Bu ya. Nah, rasain nenek zaman ayeuna nu siga hareueuh wae nya hirupna teh. Ya, kuliner mana hari ngaji itu berarisa padahal yang pasti dan mesti dipertanggung jawabkan mata yuk ngaji aku paum capek ngaji terkudu capek-capek ngongkosan nurek ngaji susah punya. Baik, apakah setiap orang sudah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yaitu akhirat dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Saking telitinya Allah, Bapak Ibu, apa yang kita gertakan dalam kalbu yang tidak orang lain tahu, Allah tahu. Makanya kita berlindung kepada Allah. Ya alima ma fisyudur. Ahrijna ya Allah minad dulumati ilan nur. Surat naun ayat sabaraha. Ya geus lah api-api nyaho. Teu bisa we kitu punya. Jeung sok siga nu mikir api-api padahal teu nyaho. Geus teuing atuh paung. Kan ayat nur berarti teangan dina surat nur itu. Mana surat nur teh? Neangan surat nur ge can kapangi ya. Kawin we geus, nikah geus teh nyaho surat nur acan ya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa dan akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang rusak, Bu. Orang rusak itu yang bagaimana? Yang melupakan Allah. Karena kalau kita lupa Allah, pasti lupa diri. Ya. Orang yang lupa Allah pasti lupa diri. Sedangkan orang yang ingat Allah pasti ingat diri. Ya. Ngerti, Bu? Jangan sampai terbalik gitu Bu ya. Gimana supaya diri kita ini tahu, diri kita ini selamat, diri kita ini penuh rahmat, diri kita ini pengen hasanah dunia akhirat, gampang Bu, selalu ingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang ingat kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Jadi lamun Bapak Ibu galau, eta teh jauh di Allah. Komo lamun galau nya sering galau we tungtung namanya eta teh jauh dari Allah. Baik gelau harta, gelau tahta ataupun gelau wanoja. Lain wanita, ini pada tempat menariknya wanoja. Terus kan ke Pak RW-nya. Terus Pak RW sok kagudag wanoja.
Ai kunin ini sok kagoda tara. Dina teu kagoda lagi beureun wayahna we dan nu diimah dikeureuyeurkeun ibunya.